Oke, judulnya ditulis dulu di sini. And pin. Oke. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi malam hari ini kita akan ngobras bareng, yaitu ngobrol santai bareng sama dua psikolog. Seorang psikolog yang luar biasa ya, psikolog klinis anak, kiprahnya udah nggak diragukan lagi. Seorang spesialis ABK, luar biasa banget. Teman-teman nanti kalau penasaran, pengen tahu atau berkontak lebih lanjut, bisa langsung DM ke Instagramnya beliau ya, di Berta_Siregar5. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol panjang kali lebar tentang psikolog juga manusia loh. Jadi gimana sih caranya seorang psikolog untuk mengatasi stres? Jadi ketika si psikolognya itu sendiri stres, terus gimana sih cara kita untuk keluar dari stresnya? Nah, nantikan ya 1 jam ke depan kita bakal kupas tuntas habis ketika kita stres terus kita ngapain. Dan malam ini kita santai-santai aja ya. Dan sekarang udah hadir bersama kita di sini Berta Siregar. Oke. Yuk, join yuk Kak Berta yuk. Kita segera mulai yuk. Saya akan invite ya. Kak Berta kenapa ya kok nggak ini ya? Oke. Dan ini udah ada Andi Cio juga. Hai kok Andi, selamat malam. Thank you udah join. Hai Kak Berta. Ceria banget sih malam ini. Kita biru-biru ya. Kita kompakan ya. Sehati kita ya. Biru-biru ya Iya, Kak ya. biru langit. Biru ya. Karena biru itu kan biasanya identik dengan warna yang menenangkan ya Kak Berta ya. Iya, jadi biar hatinya Nah, tenang. biar hati kita tenang ya. Oke, biar yang nonton juga ikutan tenang. Nggak malah tegang ya Kak Berta ya. Iya, bener. Biar ceria Oke, ya, Kak ya. Walaupun ceria pusing ceria dong. kan. Iya dong. Ini udah ada Kak Andi Cio nih. Hai juga Oh, Kak. Hai Kak Rani, halo. ya Kak Andi, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Kak Andi, lancar terus karirnya, keluarga juga sehat. Oke Kak Berta, malam ini kita bakal ngobrol yang seru-seru ya, santai, seru, kita sharing bareng ya Kak Berta ya. Ketika seorang psikolog lagi stres, kan Itu yang banyak banget susah tuh. ya. Itu yang susah, karena banyak banget stigma di masyarakat tuh gini Kak Berta. Loh, kamu kan psikolog, kamu ya nggak boleh stres dong. Kamu kan psikolog, pasti kamu tahu cara keluar dari masalah kamu. Kamu psikolog kok bermasalah. Ya, orang-orang tuh banyak banget yang beranggapan kayak gitu Kak Berta. Kadang-kadang tuh saya juga miris gitu. Termasuk kadang orang terdekat saya, keluarga, kakak atau orang tua selalu ngomong, kamu tuh kan psikolog, mestinya kamu tahu dong harus gimana. Kamu kan psikolog, kok kamu kayak gitu gitu. Padahal kan kita juga Padahal manusia banyak ya, menampung ya. Banyak banyak menampung menampung, gitu. harus Iya benar. stres. Mm-mm. Kan? Dan kita sendiri kan kadang nggak dipungkiri juga pasti melalui banyak permasalahan dalam hidup, krisis dalam kehidupan, sama kok sama orang-orang yang lain ya Kak Berta ya. Kita tetap masih manusia biasa dan ada kalanya kita kadang juga down juga ya, up and down pasti pasti ada ya Kak Berta ya. Pasti. Oke. Nah, Kak, cerita dong Kak Berta sendiri ini kan selama ini kan berkutat dengan dunia anak gitu ya. Dunia Mm-mm. anak. Ini kalau teman-teman pengen lihat Anak dan keseharian anaknya. anak dan anak pokoknya ya, baik anak sendiri maupun anak orang lain ya, Kak Berta. Bener Um, itu. bener ya, mulai dari anak yang normal sampai anak yang wah pokoknya sampai yang Khusus. kayak gimana-gimana gitu ya, khusus gitu ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu kegiatannya Kak Berta, bisa langsung nih ke Berta_Siregar5 atau ke Penara_Training_Center. Di situ kegiatannya sering diposting di sana ya Kak Berta ya. Saya juga ngelihat tadi Iya, ada lagi nerapi, art terapi untuk anak-anak juga ya Kak Berta ya. iya, ada. Menarik itu ya. Oke. Nah, Kak Berta, berkutat dengan hal-hal yang stressful. Mungkin kalau Kak Berta banyak berkutat dengan stresnya anak-anak gitu ya. Kalau saya berkutatnya sama stresnya orang dewasa gitu. Kalau Kak Masa. Berta sendiri mengatasi hal itu tuh kayak gimana sih Kak? Saya juga penasaran sih. Kan saya nggak pernah ada di posisinya Kak Berta. Nggak tahu Kak Berta tuh ngalamin apa aja sih stresnya kayak gimana gitu. Cerita dong Kak. Wah, aku akan cerita ya ini. Tapi Cerita. sebelum aku cerita, Hmm? aku ada sesuatu.
Wah, apa nih? Halo, Sponsor lagi. hari ini aku disponsori oleh nih ya. Kita disponsori oleh roller coaster. Wow, tiap hari Ini sponsornya baru terus sih Kak paling enak, Berta. renyah sekali. Pokoknya dijamin deh kalau kita lagi bete, kita lagi stres, kita lagi pusing ya, terus kita Iya, langsung iya. roller coaster supaya wush, Wow, wush. wow, wow, Nah, wow. Oh, saya pokoknya tahu. harus Saya tahu. menyenangkan. Namanya juga roller coaster. Ya, kayak kan Kak Roller Rani? coaster. Nah, Yes, jadi betul. jiwa kita harus seperti roller coaster. Naik, wung, 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 semuanya. Supaya kita sehat, sehat jiwa, sehat mental Sehat. juga ya Kak ya. Oke, Walaupun iya, banyak betul, sekali betul. beban Mm. ya. Iya, Seperti betul. itu. Jadi aku mau cerita nih sedikit Iya. Kak, apa Kak, yang sebentar, Kak. menjadi. Kak, Hmm, aku jadi curiga. Ini jangan-jangan roller coaster nih salah satu pelampiasan stresnya Kak Berta juga nih. kenapa? Jangan-jangan roller coaster itu salah satu pelampiasan stresnya Kak Berta juga nih. Ya, ya, salah satunya ya, karena mungkin terlalu Oh, oke. padatnya aku ya, terlalu Oke. padatnya aku yang pekerjaannya Ya. harus ngurusin ke anak-anak juga, dan aku Mm, juga mm. ngurusin ke industri juga ya. Jadi Iya. emang bener-bener apa double gitu ya. Yes, Bukan hanya betul, anak betul, aja, betul. tapi aku juga industri juga ekstra gitu ya Kak. Jadi sebenarnya juga Oke. Oke, masalah-masalah lanjut. ya, banyak banget masalah-masalah yang dihadapin. Cuma aku akan cerita sedikit aja ya Kak ya di sini. Oh, Gimana sih boleh caranya aku dong. mengatasi hal tersebut gitu. Selain aku Yes, oke. makan roster seperti itu. Oke. Nah, jadi ada yang aku mau. Jadi aku itu salah satu cara untuk aku bisa menjaga supaya tingkat kesetresanku tidak melampaui jauh atau tinggi atau mungkin Hmm. mempengaruhi aku karena aku orangnya Mm-mm. ekstrovert ya. Aku tuh Iya. mengalihkannya dengan cara aku menulis gitu Kak. Jadi aku menulis tapi kalau Oh. kalau itu ya Kak. Jadi ceritanya aku tumpahkan ke dalam ketikan seperti itu. Dan setelah itu Hmm. seperti itu Kak. Jadi apapun yang permasalahanku itu sudah aku sudahlah hari ini besok besok seperti itu. Nah, Tapi oke. kecuali ya Hmm. Kak, Hmm. masalah mungkin sama pasangan atau apa itu nggak bisa aku selesaikan besok-besok. Langsung hari itu Iya, juga. Nah, tapi langsung waktu hari itu. ini Hmm. kondisinya kita dalam pekerjaan ya Kak ya. Jadi seperti itu. Jadi Iya. dalam Hmm. pekerjaan tuh aku sangat tipenya kalau misalnya ada masalah hari ini, aku biasanya langsung ngetik Kak, cerita gitu ya buat apa yang Oh. aku ketik. Nah, setelah itu baru aku mendengarkan musik gitu. Karena aku tuh suka Oh, musik oke. kayak ngedance dan ngedance gitu ya kak Ah, ya, iya. Iya, yang agak iya. Hmm. ceria gitu. Nah itu pasti aku style seperti itu kak. Oke. Oke. Jadi aku nggak bisa dengerin musik Hmm. yang galau-galau, nggak bisa kak. Ya, Ah, mungkin iya. mungkin Hmm. tipe beda-beda ya kak ya, seperti itu. Oke. Iya. Karena orang untuk menyenangkan diri sendiri itu berbeda. Nah kalau aku Hmm. seperti itu kak Rani. Oke. Nah jadi banyak banget gitu. Walaupun aku di kantor aku juga gitu kak, tetap aku nyetel itu. Karena itu masalah Oh. tuh. Jadi masalah anak-anak Hmm. saat aku terapi, aku Iya. pernah kemarin itu kan di Rebo, aku mau Hmm. ditusuk pakai gunting. Jadi aku Wow. ditusuk pakai gunting karena dia Wow. terlalu emosi. Dia Hmm. nyadar kalau Hmm. dirinya itu dia ambil gunting langsung mau nusuk aku gitu. Hmm. Itu Hmm. pas di Hmm. situ juga juga aku masih harus ngurusin bidang industri seperti itu. Iya. Hmm. Nah, Benar-benar. itu kayak double seperti itu Kak. Jadi Iya. aku harus Iya. fokus Benar. kemana? Aku mau nanganin anak, aku biasanya hilangin dulu masalah industri itu. Jadi aku fokus ke anak. Hmm. Hmm. Itu kan mungkin bagi orang kadang susah ya Kak ya untuk Iya. Betul. bisa seperti itu. Nah itu Hmm. tergantung dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memanage tingkat manajemen stres kita kan. Ah, Seperti iya. itu. Betul. Jadi Hmm. memang Hmm. jadi harus benar-benar dari diri kita dulu mau gimana nih caranya. Nah, seperti itu. Nah, itu Hmm. yang buat nggak pernah memendam suatu permasalahan apapun. Oke. Walaupun Hmm. mungkin berat ya Kak ya, tapi aku biasanya Iya. bisa cepat menghilangkan masalah itu. Hari ini ada masalah Hmm. ini ya, aku tetap bisa tidur kok.
besok Wow. ya paling inget Iya. lagi ya Hmm. jengkel lagi ya, tapi Hmm. bisalah kita alih gimana caranya supaya aku pun juga nggak sampai kebawa hati, sampai nggak bisa tidur kayak gitu tuh enggak sih. Hmm. Paling Nggak pernah nanti sampai sama kayak gitu ya. tangan ya kak ya kalau Oke, ribut. ya, ya, oke. Beda cerita ya Kak ya. Mm-mm. Ya bener. Oke, Nah, ya. jadi cara memanagenya kan mungkin beda-beda. Ada yang mungkin aku nggak bisa nih punya masalah, selesaikan hari ini juga kayak gitu. Nah, itu kembali lagi ya kak ya ke diri kita sendiri Iya. ya, Mm-mm, seperti betul, itu. betul. Kalau aku sih terus terang aku mengalihkannya supaya aku nggak beban. Terus kalau aku sudah Ah, cerita, misalnya aku cerita nih, mungkin sama pasanganku atau apa aku cerita, iya. ya udah, aku dapat feedback, aku oh ya udah gitu. Jadi aku lega. Aku cerita Ah, sama Kak oke. ini gitu kan, oh Kak hari Iya, ini aku betul. aktivitasku seperti seperti ini gitu kan. Ya. Oh ya ada apa gitu kan. Oh iya tadi aku habis ini ada anak gini-gini. Sudah, aku sudah Hmm, lega oke. banget itu, nggak ada beban lagi. Nah, Hmm, jadi mungkin masing-masing orang oh ngira ah dia bisa lah, aku kan belum tentu aku seperti kamu gitu kan. iya, betul, Nah, betul. bagaimana caranya? Mungkin mereka mungkin ada misal mungkin Kak Rani mungkin punya apa gitu ya solusi untuk memanage stresnya Kak Rani sendiri. Aku juga ya Iya, kan Kak? iya. Betul, Kalau betul. kita kan kita cepet tuh Kak. Ntar kita keriput-keriput gitu kan. Terus juga Benar, kan benar, benar. iya Kak, juga yang mungkin nggak bisa memanage stres akhirnya dia sampai kebawa ke kantor. Jadi Yes, ada betul, masalah betul. gitu dia bawa ke Hmm, kantor kayak hmm, gitu. hmm. Jadi, apa namanya? Nggak fokus ya dalam Iya, bekerja. iya. Betul, betul. Dan kadang juga khawatirnya kan stres kita ketika terkait sama pekerjaan kita juga terbawa ketika kita ketemu sama keluarga kita ya, Kak Berta. Ini yang kayaknya Pak lebih sangat parah ya, dan mungkin banyak dialami orang-orang di luar sana ya. Stres karena masalah pekerjaan, mungkin ada satu beban tertentu, kayaknya belum bisa diselesaikan saat itu juga, dan akhirnya emosinya tuh terus kebawa ketika dia ketemu sama pasangannya, dilampiaskan ke anaknya gitu. Mungkin pulang rumah anaknya rewel, terus anaknya jadi korban sasaran amukannya, kayak gitu ya, Kak Berta ya. Atau mungkin ke asisten rumah tangganya mungkin, atau ke siapapun gitu. Tapi Kak Berta, yang saya lihat ya Kak Berta, yang saya cermati selama ini mungkin bukan hanya psikolog aja ketika stres, tapi kebanyakan orang ketika stres kemudian melampiaskan ke orang lain, kebanyakan itu dilampiaskan kepada orang-orang atau figur yang powernya di bawah dia ya, Kak Berta ya. Maksudnya, contohnya kita mungkin akan cenderung kurang begitu berani untuk melampiaskan ke atasan kita atau orang tua kita. Tapi kalau ke anak, karena kita orang tua dan dia anak, power kita lebih tinggi, sehingga anak kadang secara nggak sadar sering jadi pelampiasan stres orang tuanya ya, Kak Berta ya. Banyak nggak kasus kayak gitu, Kak? Iya, betul, Kak. Hmm, Jadi banyak memang ya yang kayak gitu ya. beda-beda ya, Kak ya. Iya, iya betul, bener banget. Cuman maksudnya kayaknya dalam kehidupan sehari-hari saya sering banget menemui kasus yang seperti itu Kak Berta. Jadi mungkin bukan hanya orang tuanya yang psikolog aja, tapi stres yang dibawa ketika si orang tua ini bekerja di sebuah perusahaan, mungkin dimarahin atasannya atau apapun, ketika pulang ke rumah yang jadi tempat pelampiasan tong sampahnya tuh adalah anaknya gitu Kak Berta. Apalagi kalau ketika, Hmm. ya kan, begitu masuk rumah, ngelihat anaknya nangis lah, rewel lah, apa, wah pasti langsung jadi gitu. Kalau kita nggak punya kontrol yang bagus ya terhadap emosi kita sendiri ya, Kak Berta Hmm. ya. Dan itu kasihan ya Makanya kan sebetulnya harus ya. bisa memanajemen stres ya. Yes, benar, benar Penting banget. ya itu ya. Iya, betul banget. Terus apalagi sih Kak Berta yang biasanya sering sering bikin stres-stres di apa namanya selama berprofesi jadi seorang psikolog tuh apalagi sih stresnya Kak Berta? Penasaran deh. Banyak Kak stresnya. Banyak ya? Jadi kayak Hmm, ada komplainan ya kan, ada komplainan macam-macam oke, masuk oke. seperti itu Hmm. kan. Oh, sudah 1 bulan kok nggak ada perubahan, padahal dikit seperti itu tapi Hmm, kan pasti kan kita juga loh.
kok seperti ini, yang perubahan sedikit pun kok nggak diakui, seperti itu kan. Terus harus Iya, gimana iya, iya, lagi? iya. Nah, seperti itu. Itu Hmm, kadang juga bisa memicu tingkat stres kan, seperti itu. Tapi sih, iya, iya, kalau benar. kembali lagi ya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nggak, Itu. nggak, Jadi, nggak sampai yang aku stres yang juga, berat parah banget enggak ya kak ya? iya, gitu. Ya itu Oke, aku oke. alihkan biasanya. Kalau aku sudah dengerin musik, itu udah lega ya, kayak gitu. Mungkin kan orang Ah, oke. beda-beda ya. Iya, iya, benar, benar, Mm-mm. benar, benar. Nah, ini juga info buat teman-teman. Jadi sebetulnya apapun profesi Anda, termasuk apalagi kita ya, kita yang Mm. setiap hari berhadapan sama orang yang stres, apalagi kalau di ruang konseling ya Kak Berta. Mungkin kalau untuk yang psikolog industri nggak, mungkin stresnya yang secara mental nggak seperti seberat kita ya, karena kan kita jadi tong sampahnya orang ya Kak Berta, apalagi ketika jujur ya saya sendiri ketika menghadapi kasus rumah tangga gitu ya. Aduh, kalau ngadepin kasus istrinya datang ngomel-ngomel, suaminya nanti datang ngomel-ngomel. Mungkin kalau menghadapi dunia anak masih ada sisi fun, seneng, lucu gitu ya. Senakal-nakalnya anak kadang kita masih bisa ketawa sama tingkah lakunya. Tapi kadang-kadang kalau sama orang dewasa tuh banyak gemesnya gitu loh Kak Berta. Apalagi kalau orangnya suka ngeyel, datang sendiri ke psikolog, Mm. katanya butuh psikolog. Ketika mulai dibantu, diberikan, yuk abis ini kita lakukan ini, ngeyel, ngeyel, dan ngeyel gitu. Karena dia merasa Mm-mm. saya tuh nggak salah, yang salah tuh pasangan saya gitu. Nah, itu kadang yang Mm. membuat mungkin saya sebagai seorang psikolog tuh paling stresnya ketika di situ ya. Jadi tujuan kamu datang tuh awalnya apa gitu. Tapi setelah ketemu sama psikolog, setelah kita melakukan konsultasi, malah ngeyel dan lain sebagainya. Kadang nggak melulu masalah dan banyak juga Kak Berta, jujur aja di luar sana kadang-kadang para klien tuh merasanya gini, berapa sih pergi ke psikolog? Ya udahlah, mau berapa kali aku juga mampu bayar kok. Tapi sometimes tidak melulu masalah bayaran aja. Betul ya Kak Berta ya? Kamu Iya, betul. sorry to say mau berani bayar berapapun, tapi kalau tidak ada niat dan motivasi untuk merubah diri kamu jadi lebih baik, tidak akan ada keberhasilan gitu. Karena merasa segala sesuatu bisa dibeli dengan uang gitu. Sedangkan tidak segala sesuatu bisa dibeli dengan uang gitu kan. Nah, itu mungkin Iya. kalau dari sisi dewasa ya, Kak Berta, sering yang menjadi stres tuh seperti itu sih sebetulnya. Ketika lihat klien kok nggak segera berubah, kenapa ya gitu. Suami, istri, konseling, terus malah saling menyalahkan satu sama lain gitu. Padahal Kak Rani sendiri belum nikah, Iya belum kan? nikah, Bingung kan ya belum, kayak gitu ya. iya ya, belum nikah, ngurusin orang udah nikah gitu ya. Nanti si suaminya udah bener nih, udah konseling, udah terapi gitu kan. Besoknya si suami datang, masalah jadi runyam lagi gitu, saling menyalahkan lagi, saling, dan banyak juga klien yang ternyata tuh suka bohong gitu ya di depan psikolog gitu ya Kak Berta ya. Jadi kurang jujur mengatakan apa yang sebenarnya gitu. Hari ini sebetulnya ada kejadian seperti ini, tapi dia nggak ngomong gitu kan. Nah itu kan kadang mempersulit gitu loh Kak Berta. Saya sebagai psikolog tuh kadang merasa kok kasus ini tuh nggak maju kemana-mana ya gitu. Tapi ternyata seringnya setelah ditelusuri, ternyata si klien sendiri tuh terkadang banyak menutupi sesuatu. Nggak jujur, nggak mau benar-benar terbuka, Hmm. masih suka menyalahkan orang lain, masih tidak mau bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Nah itu mungkin yang bikin berat, bikin stres gitu ya. Kalau dari kasus dewasa ya, Iya, karena betul. beda stresnya dewasa sama anak ya Kak ya. Ya, bener. Bener Nah, banget. Sampai kalau bener ada ya. yang ganggu pun ya, itu ya kalau Hmm, ada pun misalkan lagi ngapain gitu diganggu juga ya, kadang tuh jengkel ya Kak ya. ya, bener. Ya, bener Kak. Jengkel banget ya kalau diganggu kayak gitu. Bener. Iya, Aduh. betul. Dan kadang tuh Makanya nggak bisa kadang dipungkiri. Gimana Kak? kadang keterbukaan itu juga penting ya Kak ya. Iya, sangat, sangat, sangat penting sekali. Jadi niatan awal klien itu apa, kemudian saling percaya, saling terbuka, saling jujur. Nah, disitulah akan cepet biasanya prosesnya. Tapi kalau selama si klien sendiri masih suka menutup-nutupin, suka menyalahkan orang lain, masih mencari kambing hitam, aduh tuh 1 tahun aja nggak selesai-selesai gitu. Iya, Tapi bener banget ini itu. ya, Jadi makanya kadang kan
Kadang kan orang beranggapan, oh nggak mungkin punya masalah seperti itu ya. Iya, Padahal iya, sebenarnya lebih benar, berat benar, ya. benar. Pertama kita kayak ada klien seperti itu ya Kak ya ke kita gitu Mm-mm. kan kita nampung. Belum masalah Betul, sendiri. Masalah maksudnya lebih betul, banyak ya. Nah, betul. jadi kan Masalah sendiri, jadi kan iya kita dong, harus masa. bisa ini sendiri ya Kak ya. Mengatasi itu semua sendiri ya. Mengatasi masalah orang lain dan Benar. mengatasi masalah sendiri ya, Kak Berta ya. Betul Kak. Oke. Ini ada Eh, Kak. ada yang komen ya? Ada Yuk pertanyaan dibacain yuk, Kak. Kak. Mm-mm. Izin bertanya, pernahkah seorang psikolog Yes. yang bisa atau menguasai hipnoterapi menggunakan hipnoterapi dalam konseling tanpa sepengetahuan atau izin dari klien? Oke, Gimana ya. Kak? Oke, saya langsung jawab ya. Thank you ya pertanyaannya Kohendra. eh Bisa kok sebetulnya. Jadi hipnoterapi tidak selalu harus membuat si klien itu tidak sadarkan diri atau membuat si klien ini harus kayak dibuat tidur atau apa. Sebetulnya dengan sugesti kita, dengan afirmasi positif yang kita berikan untuk si klien, ketika si klien itu kayak kita gini kok Hendra, misalkan ketika kita nonton TV atau kita dengerin lagu, kan kadang pernah ya ada satu film atau lagu tertentu yang membuat kita aku tuh seolah-olah kayak tergiur, terlena di dalamnya sampai kita kayak nggak sadar ada suaminya lewat atau ada anaknya lewat misalnya gitu. Nah disitulah sebetulnya hipnoterapi atau hipnosis itu sudah terjadi dalam diri kita. Nah jadi ketika sama klien kalau kita memberikan afirmasi yang positif, kita memberikan contoh cerita-cerita positif untuk membangun motivasinya dan kemudian si klien itu oh, begitu ya gitu. Kita bisa lihat responnya. Nah, ketika si klien itu mendengarkan dengan cermat, disitulah hipnoterapi sebetulnya sudah terjadi. Jadi nggak harus sampai proses yang 1, 2, 3 tidur. Nggak harus kayak gitu ya. Jadi bisa dalam situasi apapun. Sekarang pun kalau teman-teman di sini mendengarkan Kak Rani dan Kak Berta sampai kadang-kadang, wah kok gitu banget ya. Anda sudah percaya sama kami, berarti sebetulnya Anda sudah terhipnosis sama kami. Ya, Kak Berta ya. Jadi Tanpa hipnosis nggak sadar melulu ya. harus Tanpa sadar tanpa sadar gitu. ngantuk. Tanpa sadar. Atau ini juga seperti sugesti yang dilakukan berulang-ulang juga bisa masuk dalam hipnoterapi Kak Kohendra. Sugesti tapi dilakukan secara berulang-ulang gitu. Atau biasanya sih ya ketika klien datang ke kita ya, mungkin Kak Berta juga ngalamin seorang klien sudah datang ke seorang psikolog, biasanya sudah ada perasaan percaya dulu, mau membuka dirinya. Nah, di situ sebetulnya lewat ngobrol-ngobrol sama kita, proses hipnosis juga jalan kok. Ya, Kak Berta ya. Nggak melulu harus Iya, terapi yang serius, yang prosedural kayak gitu. iya, Mudah-mudahan menjawab benar sih. ya. Oke. Kecuali mungkin kalau ini ya dengan kasus klien yang parah mungkin ya dan itu Ya. benar-benar harus butuh hipnoterapi yang khusus mungkin kita juga harus Yes. ada izin dulu ya Kak ya minta Ya, betul, izin ke betul, orangnya betul. bahwa ini Hmm. ke klien bahwa kita Ya. mungkin akan melakukan hipnoterapi seperti itu. Sebetulnya memang teknisnya kita harus menyampaikan ke klien ya, Kak Berta, setiap prosedur apapun ya, Kak Berta ya. Iya, benar. Setelah sesi konseling, biasanya kalau memang butuh dilakukan hipnoterapi, kita minta dulu persetujuan Kohendra. Jadi supaya mereka juga merasa aman, mereka tahu apa yang kita lakukan ke dia dan sama-sama bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab bukan cuma ada di psikolog aja, tapi klien juga ikut bertanggung jawab gitu. Tuh, Iya. saya terhipnotis tuh Kak Berta. Cepet banget sudah terhipnotis Bingung ya. aku. Padahal belum mulai loh. Pus. Wah, oke. Ya, nggak apa-apa lah. Kalau hipnotisnya sama kita, kita pasti positif ya, Kak Berta ya. Asal jangan Iya, dengan orang yang salah benar. ya. Gangguan banyak nih. Iya, gangguan. Oke, nah ini juga apa namanya cara kita untuk melepaskan stres kalau di dalam istilah psikologi itu kan istilahnya namanya katarsis ya, Kak Berta ya.
info juga nih buat teman-teman. Jadi kita semua sebagai manusia, entah teman-teman itu psikolog maupun tidak, pasti pernah mengalami namanya stres ya dalam kehidupan sehari-hari karena tuntutan pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, cara kita untuk mengekspresikan emosi kita itu namanya katarsis gitu. Nah, katarsis itu kan sebetulnya salah satu sarana atau kegiatan lewat cara apapun, misalnya kalau Kak Berta tadi kan dengerin musik, dengan menulis gitu. Intinya adalah kita mengekspresikan perasaan kita dan emosi kita gitu. Nah, terus kemudian, tapi banyak juga orang-orang yang melakukan katarsis dengan cara yang salah ya, Kak Berta ya. Misalnya nih, ada orang yang kemudian menganggap, merasa ketika ada stres tertentu, ketika ada pemicu ketidaknyamanan, larinya ke minuman keras, ke rokok, ke narkoba, ya, ke ngemil secara berlebihan, shopping berlebihan. Ini kan cara-cara yang buruk sebetulnya, negatif gitu ya. Nah, sebetulnya kita prinsipnya dalam hidup ini kita pasti akan menemukan stres terus kok dalam sehari-hari kita, kehidupan kita. Nggak mungkin manusia lepas dari stres ya, Kak Berta ya. Nah, PR-nya adalah yuk carilah cara supaya kita tuh punya cara katarsis kita sendiri yang lebih sehat dan lebih produktif. Misalnya kayak Kak Berta tadi, akhirnya menuangkan di dalam tulisan. Siapa tahu suatu saat tulisannya bisa jadi novel, Kak Berta. Jadi duit itu. Menginspirasi banyak orang ya. Kita sebetulnya untuk pelampiasan stres, tapi tulisan Kak Berta bisa jadi manfaat yang besar buat orang lain yang membaca, misalnya kayak gitu. Terus kemudian juga banyak orang yang akhirnya mengekspresikan emosinya lewat melukis, olahraga, menulis puisi, terus kemudian mewarnai jalan-jalan atau yang lain. Tapi ada juga orang-orang tertentu, Kak Berta, yang kalau stres itu malah doyan melakukan kegiatan-kegiatan yang membahayakan dirinya, Kak Berta. Jumping, bangi jumping. Bangi jumping, ya kan, main roller coaster. Ya, diginiin. Kayaknya kalau sudah diulang-alik gitu, kayaknya terus lega gitu loh, karena sudah keluar gitu emosinya. Tapi kan ini ini ada juga nih, Kak. Apa tuh? Apa, Kak? Nih, ada juga kan yang tanya nih. Aku kalau lagi stres, aku selalu menjeburkan diri ke kolam renang atau ke kamar mandi, ke bak mandi. Nih, Kak, ada nih. Nah, apakah itu berbahaya untuk tingkat kesetresanku? Sampai aku kalau setiap kali stres, aku harus menjeburkan diri ke dalam kolam dan atau ke bak gitu, Kak. Waduh, kayak Hotman Paris ya. Hotman Paris tuh kalau lagi panas itu mungkin dia pengen mandi. Si Hotman Paris tuh kan hobinya berenang, Kak Berta. Sampai-sampai sukanya liburan ke Bali, nginep di sebuah villa, pokoknya harus ada kolam renangnya. Nah, si Hotman tuh cerita, tiap kali kepalanya lagi panas gitu ya, panas karena para klien, kebiasaan untuk berenang, menceburkan diri ke kolam, supaya kepalanya nggak panas lagi. Ya, tapi sebenarnya itu juga, ya jangan seperti itu juga ya. Iya, kalau pas ada kolam. Saya khawatir kalau pas nggak ada kolam di dekatnya gitu loh, Kak Berta. Iya, takutnya itu jadi malah... dia tuh pernah masuk ke bak mandi, Kak, katanya. Pokoknya dalam pokoknya atau ember atau apa, pokoknya dia kalau setiap kali stres dia langsung masuk ke dalam kolam atau bak mandi katanya gitu. Lah, ya mungkin cara orang beda-beda, tapi mungkin kalau bisa mungkin jangan seperti itu ya, Kak ya. Mungkin bisa dialihkan ke yang lain seperti itu, betul, kan. Betul. Mungkin dia kalau stres mungkin bisa apa namanya? Cuci rambut aja, nggak usah sampai nyemplung-nyemplung ke bak, seperti itu kan. Bener, cuci rambut kan juga sebenarnya buat meringankan beban juga ya, cuci rambut ya. Kok setahu aku juga keramas itu kan yang mungkin rambutnya kita jadi apa namanya, Kak, basah, lurus kan lebih enteng ya daripada kering. Betul. Tapi berat gitu kan. Seperti itu, mungkin ini bisa dialihkan ke yang lain. Kalau sukanya yang air ya, Kak ya. Iya, betul. Kan? Jadi jangan sampai menjatuhkan diri ke kolam. Iya. Apa namanya? Sebetulnya seperti mencuci rambut gitu kan,
Makanya kenapa orang ketika stres kadang suka krimbat di salon gitu. Selain mendapatkan Ya, dipijat betul. ketika di salon, ketika Mm-mm. kepala ini disiram sama air yang dingin sebetulnya bisa menurunkan tension juga ya, Kak Beta. Kita kalau lagi Iya, mikir sesuatu itu kan secara nggak sadar kepala kita panas sebetulnya. Nah, dengan mandi keramas dengan air dingin itu bisa mengurangi stresnya juga. Apalagi ketika kita memijat kepala kita itu kan sebetulnya efek relaksasi ya, Kak Beta ya. Jadi iya mudah-mudahan bisa betul. dicoba lebih sehat gitu ya. Karena kasihan kalau Iya udah benar. nyebur kebak nanti orang lain nggak bisa mandi lagi di bak itu. Jadi kan kasihan. Janganlah ya, cari cara yang lain, oke? Iya, benar kan ya Kak ya. Ada cara yang Ya, lain, misalkan dia memang banyak. bisa meningkat apa mengurangi stres dengan air, Ya, tapi kan caranya ya gak nyemplung betul, kebak juga betul. ya atau berenang gitu kan. Oh, gak ada kolam, dia katanya nyeburnya kebak. Nah, ini juga satu hal yang harus dicermati ya, teman-teman. Katarsis boleh, kita punya satu cara melampiaskan stres boleh, tapi harus didasari dengan kesadaran juga. Jadi bukan Ya, berarti terus betul. kalau sudah stres terus ngawur, nggak ada kolam cari Nah, bak sembarangan nyebur. Iya kalau baknya air bersih, betul. kalau air comberan, Betul, iya. ya kan? Nah, jadi Iya. maksudnya gini teman-teman, Anda boleh stres, tapi coba deh, stres-stresnya kita, tapi tetap pakai akal sehat juga gitu ya. Kalau Iya, memang betul. sarananya belum ketemu untuk bisa melampiaskan stres kita, juga jangan ngawur juga. Kadang-kadang kan kita sudah kebawa emosi, kita jadi nggak bisa mengendalikan diri ya, Kak Berta ya. Iya, Nah, jadi betul. apapun cara katarsis kita, Anda harus tetap melakukannya dengan penuh kesadaran. Kadang-kadang juga kita perlu berbicara sama diri kita kayak semacam self talk ya, Kak Berta. Ini juga cara yang sering saya lakukan gitu. Jadi ketika capek, misalkan ngadepin klien atau mikirin kerjaan yang banyak gitu kan, saya ngomong sama diri sendiri teman-teman gitu. Oh, kamu lagi capek ya gitu. Ya udah yuk istirahat dulu sebentar yuk, stres ya, jengkel ya, kesel ya sama orang yang tadi ya gitu. Yaudah yuk kita cari aktivitas yang menyenangkan yuk gitu. Kita nonton TV, dengerin musik, atau juga ada salah satu cara juga teman-teman yang bisa teman-teman pakai. Dan ini katanya efektif banget nih Kak Berta, efektif banget. Iya, Caranya yaitu dengan benar. melakukan gerakan. Jadi sekarang tuh banyak banget teman-teman, bahkan ada satu satu pelatihan terapi dengan bergerak menggetarkan seluruh anggota tubuh kita, mulai dari kepala, badan, tangan, mengibas-ngibaskan gini, ini sebetulnya melepaskan stres juga. Karena stres itu ternyata bukan cuma di mental, di pikiran kita, tapi juga nempel di DNA, di tubuh kita, sel-sel tubuh kita juga Hmm. menua, Kak Berta, ketika kita stres. Nah, dengan kita mengibas-ngibaskan, atau dengan Anda menari, dancing, itu bagus banget sih. Menari, dancing, atau menyanyi gitu, pokoknya dengan melakukan satu gerakan, nah itu akan bisa lebih cepat menurunkan tingkat stres Anda. Makanya banyak orang yang ketika stres terus olahraga. Ya, Tapi betul. tapi sekali lagi segala sesuatu yang berlebihan tidak akan baik ya, Kak Berta ya. Makan berlebihan nggak baik, olahraga berlebihan juga nggak baik gitu. Jadi meskipun Anda melarikan diri Anda ke olahraga atau ke menari, tapi juga perlu tahu kadarnya sampai di mana gitu. Iya, Dan stres itu betul. sendiri kan Hmm. tetap harus kita selesaikan sumber stresnya ya Kak Berta, bukan hanya melarikan ke olahraga atau menari, tapi kita perlu cari tahu. Jadi saya tuh stresnya karena apa sih? Terus solusi apa sih yang bisa saya Benar. lakukan supaya lain kali saya nggak stres-stres lagi kayak gini gitu teman-teman. Benar, seperti itu, Kak. Jadi jangan Hmm, terlalu gimana ya untuk cara yes. menangani stres kita tuh Mm-mm. kita cari aja pakai akal pikiran yang sehat seperti itu Iya, ya, Kak ya. betul, betul. Yoga juga bisa yoga Ah atau iya, yoga, meditasi. betul. Meditasi, ya kan Kak? Hmm, Meditasi itu kan mm-mm, kita juga mm, menenangkan diri bagaimana sih kita betul. itu sebenarnya kita tuh kenapa kok seperti ini? Hmm, Kayak hmm, introspeksi hmm. diri juga sih ya. Kita Ya, juga perlu ya, loh betul. introspeksi juga. Mm-mm, Mungkin ada yang salah mm-mm. dalam hal apa, bisa diperbaiki seperti Ya, itu. mm-mm. Nah, ini ada lagi Kak. Izin bertanya, bagaimana mengendalikan Ya, emosi yang kuat? Bagaimana cara terbaik untuk bertingkah laku dan mengendalikan emosi saya? Nah, Dela ini suka oke. tantrum, Kak, sebenarnya. Oh, oke, oke. Iya, Pernah Dela pernah itu suka konsultasi tantrum, sama, jadi hmm, dia jadi suka emosinya tantrum kuat ya. sendiri, jadi dia emosinya, Ah, heeh.
Oke, oke. Mungkin dari Kak Berta dulu ada saran nih Kak Berta. Kan sudah biasa mengatasi anak-anak tantrum nih, spesialisnya gitu. Jadi dia itu ini Kak sudah besar Kak gitu. Oke, Dela ya, itu sudah ya. besar. Nah, cuma Mm-mm. dia suka sering tantrum Kak. Seperti itu. Oke, mm-mm. Tantrum tanpa sengaja. Nah, dia Ya, mungkin bagaimana sih mengendalikan emosi dia gitu loh Kak. oke, ya, Seperti itu. ya. Mm. Mungkin dari Kak Rani karena dia tuh saat Oke. ini dia SMA Kak. Gitu. Jadi dia Oh, SMA, ya. Jadi kan mungkin emosi anak SMA kadang kan masih gitu ya Kak ya. Apa namanya? ya. Sana ke sini sana. Tapi dia dewasa Nah, Kak. fluktuatif. Dela ini dewasa seperti Hmm, itu. Cuma dia hmm. bagaimana sih cara bisa mengendalikan emosinya? Mungkin Kak Rani punya Oke, tips apa untuk oke. ini Kak Dela gitu. Ya. Tapi dia Hmm. kalau tantrum Kak itu serem sekali loh. Ah, Jadi pernah dia oh ya. tantrum nih ya Del. Heeh. Kau Ya, pernah ya. banting kursi ya Del? Oh, oke, oke. Nggak terkontrol Ya. ya, maksudnya Terus sangat dia sampai suka sangat liar gigitin, gitu. dia suka kalau kalau stres tuh Kak dia suka minum apa namanya eh liang teh Kak. Hmm. Jadi dia bisa minum liang Oh, teh itu bisa 5 gelas Kak. oke. Makanya dia sangat Hmm. berat sekali untuk bisa apa sih namanya emosinya dia mengendalikan emosinya dia. Ya. Jadi Hmm. setiap kali dia emosi dia akan minum liang teh itu 5 gelas seperti itu. Hmm. Dan itu Hmm. pun gelasnya sama Kak, nggak boleh beda. Terus tiba-tiba dia Oh, nambah gitu loh ya, nambah ya ah, itu. ah, Nah, terus dia akan membanting kursi juga Kak. Jadi kursi ah. itu dalam keadaan posisi tadinya di sini, itu dia bisa Hmm. banting bisa sampai sana Kak, pojok sana. Hmm. Oke, oke. Itu. Ya, Terus oke. Kak Thank Rani, you, Kak Berta. Kak, Kak Berta kok paham banget sih? Jangan-jangan tetangganya ya sama Dela ya? ya karena Dila ini dia sering dia emang pernah cerita-cerita sama aku mungkin karena dia tahu aku sibuk banget ya jadi ya sekilas mungkin Ah, oke. dia ngikutin ini Ya. anaknya tuh dewasa Hmm. Kak dewasa banget dia Oke, walaupun dia ya. Hmm. SMA tapi dia dewasa banget nah dia Ya. punya emosi mungkin yang masih gimana gitu tapi dia tuh Ya. memendam bisa Kak dia pendam Ya. terus Kak Hmm. semua masalah Hmm. tuh dia pendam. Cuma mungkin Hmm. kadang dia mau cerita ke aku, mungkin karena aku sibuk gitu ya, Ya, mungkin dia ya. enggak ini, mungkin pas kesempatan kita membahas tentang apa namanya, apa namanya Kak, stres, Stres. mengelola Hmm. stres. Nah mungkin Hmm. Dila sekalian masuk seperti itu. Oke, ya. Oke, makasih pertanyaannya Dela. Saya bantu jawab ya. Ini maaf agak shortcut, nggak apa-apa ya, Kak Berta ya. Hmm, Agak shortcut ya. Agak shortcut tuh maksudnya saya nggak menjawab dari sisi yang terlalu psikologis banget. Tapi Dela, iya. kalau boleh saya nebak kayaknya Dela ini punya satu kemampuan yang khusus ya. Maksudnya kemampuan khusus Mm-mm. sesuatu yang gift yang beda sama orang-orang kebanyakan ya. Tapi mungkin saya bisa salah gitu. Nah, terkadang orang-orang tertentu yang punya gift yang seperti ini, mungkin istilahnya ya semacam anak indigo ya, Kak Berta ya. Nah, orang-orang yang punya Iya. kemampuan yang seperti ini biasanya memang dewasa, jauh lebih dewasa dibandingkan teman-teman sebayanya. Punya kemampuan yang luar Mm-mm. biasa untuk memendam masalah. Nah, ketika di masa SMA, di mana hormon itu kan sangat bergejolak sekali, emosi sangat bergejolak. Orang-orang yang nggak punya gift kemampuan aja sangat bergejolak, apalagi orang-orang yang punya kemampuan seperti itu masih dihadapkan dengan gejolak di masa SMA, pasti akan jadi sangat kacau sekali. Jatuh-jatuhnya ke emosinya, tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa mengendalikan dirinya, gitu, kacau banget gitu. Nah, Dela, dengan menyadari bahwa kamu itu spesial, kamu itu punya satu gift yang luar biasa, hal-hal seperti ini tuh memang sering banget terjadi. Biasanya untuk orang-orang yang punya kemampuan khusus seperti itu. Tapi bukan berarti ini Hmm. suatu hal yang nggak mungkin atau sulit. Kunci pertama adalah sadari dulu gitu. Bahwa kenapa sih saya tuh kok beda ya sama orang yang lain ya, orang-orang kebanyakan ya. Nanti bisa kok DM ke Kak Rani nggak apa-apa kalau mau tanya-tanya. Kenapa ya saya kok beda dengan orang-orang lain kebanyakan ya gitu. Nah, ketika Anda sudah sadar siapa diri kamu dan apa kemampuan spesial kamu, nantinya Dela
setelah bisa berdamai dengan kondisi itu, setelah bisa kenal siapa diri kamu sesungguhnya, emosi-emosi itu juga pasti akan lebih bisa terkontrol. Dan satu hal lagi, pesan saya buat Dela, mudah-mudahan kemampuan Dela, apapun itu, bisa dimanfaatkan untuk banyak orang di sekitar ya. Saya tahu pasti setiap orang dilahirkan untuk membawa satu manfaat buat banyak orang. Tapi mungkin sekarang belum ketemu gitu. Bukan berarti nggak akan ketemu, tapi mungkin belum ketemu aja gitu, Dela. Dan mungkin juga nanti pelan-pelan Dela bisa belajar dari Kak Berta atau dari Kak Rani, kita bisa cerita-cerita gimana caranya untuk melakukan manajemen stres. Jadi melakukan satu aktivitas yang jauh lebih sehat dan produktif untuk ini apa reducing stress gitu. Bisa juga energi kamu terlalu numpuk di dalam ya, numpuk di dalam, kacau, rumit banget di dalam, dan tidak diiringi dengan kegiatan fisik yang sesuai. Jadi akhirnya larinya ke marah-marah, ngawur gitu. Mungkin juga kurang aktivitas fisik yang seimbang di dalam sama yang di luar bisa juga. Tapi nanti coba kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut deh, Dila ya. Mudah-mudahan membantu ya. Oke. Betul, Kak. Jadi Dela ini memang kurang aktivitas fisik seperti itu. Oke Jadi ya. dia pun itu paling suka itu naik skuter. Oke. Heeh. Nah, kalau dia nggak bisa kalau dia nggak naik skuter, dia tuh gimana gitu loh, kayak marah Ada gitu yang nggak kurang bisa gitu ya. Marah. makan apa yang dia Ya, ini. ya. Jadi dia suka kalau Oke. sore keliling-keliling naik skuter seperti itu. Oke, ya, Ya ya. mungkin Dela mungkin emang luar biasa Kak ini mendamnya tuh Ya, bener-bener mendam pasti. banget Kak dia. Hmm. Itu. Tapi anaknya Atau sih good deh. hmm, anaknya good ya. Atau mungkin juga ada Iya. masalah-masa lalu yang belum selesai, adalah hal-hal yang belum bisa kamu Hmm. ungkapkan dengan orang-orang di sekitar kamu, kekecewaan yang terpendam, kemarahan terpendam dari masa lalu, dan itu pasti akan mengganggu emosi kita, Dela. Bila perlu kamu coba tuliskan aja, tuliskan di satu buku harian kalau memang sulit mengungkapkan sama seseorang perasaan-perasaan terdalam kamu. Yang perlu kita lakukan, kita perlu mengakui dan merangkul perasaan-perasaan kita kok, yang baik maupun yang buruk, perasaan masa lalu kita gitu kan. Nah, ketika Dela sudah mengakui perasaan itu ada di dalam dirinya Dela, pasti akan merasa lebih baik gitu dan akan lebih bisa mengendalikan diri. Iya, betul itu, Kak. Karena memang si Dela Oke. ini, kita mau bahas Dela dulu ya, Kak, ya. Mungkin sekalian ya, Ya, gitu kan. Karena dia nggak ada waktu mau cerita contoh sama aku kasus. dari pagi Oke. sampai ini, aku kan Ya, padet terus dia. Emang dia tuh ya. sering pengen cerita gitu. Cuma kadang aku tuh, Hmm. mungkin dia lihat aku ya, wah lagi sibuk ini, lagi ini. Lah, dia juga Ya. mengerti gitu loh. Terus ada Ya. mungkin kepotong-potong, karena mungkin aku Ya. harus pergi kemana gitu kan. Nah, Ya, dia betul. itu jadi suka suka main itu sama Hmm. namanya Pak Yana. Hmm. Nah, itu Kak. Lah Pak Yana ini juga indigo, Kak. Pak Yana Wow. ini juga indigo. Jadi Welcome to dia the suka Indigo world. jadi dia tuh suka bergaul sama Pak Yana gitu, sama-sama Hmm. indigo gitu loh, Kak. Oke, oke, Nah, ya. jadi dari situ timbullah dia kayak kalau Pak Yana sudah seperti itu kayak misalkan enggak gitu kan. Terus dia itu juga ngikut, Kak. Emosinya ikut Hmm. menyatu sama Hmm. Pak Yana gitu loh. Hmm. 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 Menyatu sama Pak Yana gitu. Nah, jadi dia tuh kadang tiba-tiba langsung naik skuter keliling gitu, Kak. Ya, ya. Hmm. 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 Nah, dia tuh masih bingung bagaimana sih cara dia supaya mengurangi beban emosi dia, Ya. masih Hmm. Hmm. masih harus diapain gitu. Ya. Karena dia Hmm. tuh Hmm. tipenya pendiam tuh, Kak, apa? Iya, Memendam, 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 Kak. memendam. Mm. Boleh Iya. nanti DM aja, Nah, Dela. Nanti saya siapin waktu deh buat cerita-cerita sama Dela, sharing aja ya. Entah kenapa Kak Berta beberapa kali dan belakangan kemarin juga baru ada satu klien juga, tapi cukup sering ada klien yang awalnya keluhannya susah mengendalikan emosinya, nggak bisa manajemen stres, merasa dirinya bipolar, merasa dirinya punya gangguan tertentu. Ternyata ujung-ujungnya ketika dirunut, mereka-mereka ini adalah orang yang indigo, punya kemampuan khusus. Nah, tantangannya memang di situ sebetulnya. Indigo, satu tanggung jawab yang besar, satu kemampuan yang besar. Ketika kita nggak bisa mengendalikannya, larinya jatuhnya ya ke emosi yang kacau, kehidupan yang kacau, kadang-kadang pelarian yang nggak bener gitu. Nah, di sini berarti Dela perlu belajar bahwa satu kemampuan yang besar harus diiringi juga dengan cara apa ya, mengekspresikan diri juga yang tepat gitu. Nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut deh, nggak apa-apa. Oke?
Iya, benar. Iya, Kak, ada kekecewaan yang belum bisa aku ceritakan, Kak. Kadang saya lebih Oke, suka ya. menulis di buku, catatan, Kak, untuk menceritakan kekecewaan saya. Ya. Iya, Hmm. jadi memang dia ini, Kak, suka nulis. Dia suka buat komik, Kak. Ah. Oh, luar biasa tuh. Heeh. Ya, ya, ya. Jadi dia buat komik itu judulnya Yana dan Della. Itu, Kak, dia buat Oke. sendiri. Jadi meluapkan emosinya Oke. dia lewat komik Ya, itu. bagus Nah, mungkin dong. nanti kapan-kapan bisa di-share ya komiknya nanti Iya, ini kolaborasi ya, Kak. siapa tahu ya. Oh, Betul, betul. gitu. Jadi memang dia Tapi memang pasti, benar-benar meluapkan semuanya. hmm, nah, tapi pasti ada satu apa ya pengalaman menarik yang mudah-mudahan suatu saat nanti bisa Dela bagikan dan sharingkan untuk lebih banyak orang gitu ya. Jadi karena di dalam hidup ini kadang-kadang kita merasa sendirian ya, Kak Berta ya. Kita merasa nggak ada orang yang memahami kita merasa bebanku kok berat banget, merasa aku sendirian dalam hidup ini dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mencoba untuk meluapkan, mengekspresikan cerita kita, ternyata banyak banget orang di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama seperti Dela. Dan mungkin mereka butuh Nah, inspirasi dari orang-orang seperti Dela, inspirasi dari kita-kita gitu. Jadi pesannya adalah hidup ini memang harus membawa manfaat untuk banyak orang ya. Kuncinya itu sih sebetulnya. Ini iya ada pertanyaan betul. belum sempat terjawab nih dari Hendra Luo lagi nih Kak Berta. Sambil mendengarkan Oh musik atau iya, tanpa musik dalam gerakan itu. Ah, oke. Kadang-kadang jadi sulit untuk ada beberapa orang tertentu yang sulit ya, Kohendra, untuk melakukan gerakan yang tadi kalau tanpa musik. Nah, saya dulu pernah ikut satu pelatihan. Jadi ketika kita mulai kayak gini contohnya. Misalkan kita lagi stres gitu ya Kak Berta ya, lagi putet banget gitu kan. hmm, Ada satu jenis musik tertentu yang fungsinya tuh untuk justru malah kita kayak dihadapkan pada stresnya itu supaya kita tuh semakin tegang. Jadi musiknya tuh kayak musik-musik menegangkan gitu kan. Nah, setelah musik menegangkan, kemudian ada musik yang mulai agak turun ritmenya untuk melepaskan ketegangan itu, dan terakhir ditutup dengan musik yang joy, happiness gitu. Jadi kita dihadapkan pada stres, ketegangan itu, kemudian diajarin caranya melepaskan, musiknya diperlambat, dan kemudian ditutup dengan musik yang happy gitu. Nah, tapi nanti itu sih lebih ke teknis ya sebetulnya. Nah, kalau untuk gerakan yang biasa, mungkin Ko Hendro bisa sambil diiringi dengan musik itu bagus juga. Karena musik tuh memang dayanya luar biasa ya, Kak irama Berta ya, ya. Mm-mm. irama. Masuk ke irama, masuk ke otak, masuk ke hati, ke perasaan kita. Dan musik tuh alat yang sangat canggih untuk apa ya, mempengaruhi perasaan manusia kok gitu. Jadi bisa kok lewat musik. Lebih bagus kalau ada musiknya yang sesuai gitu. Iya, betul itu. Jadi ada Oke. musiknya kayak aku Hmm. kembali lagi ya Kak ya, kayak si Ya, boleh boleh. Dela itu Mm-mm. juga dia Bela juga lagi ya. menggunakan musik Iya iya iya. dia suka nyetel lagunya Rhoma Irama Oh, oke gitu. ya. Dia ngefans banget. Jadi kalau dia pas stres gitu ya mau habis banting gitu, dia langsung nyetel lagu Rhoma Irama gitu. Hmm. Apapun Oke. lagunya Rhoma Irama dia setel karena memang dia Oke. menyukai seperti Ya itu. ya. Mm-mm. Berarti kan dia apa ya? Musik juga mempengaruhi kan Betul kondisi betul. emosi jiwa Mm-mm. seperti itu Mm-mm. kan. Seperti Lama itu. kelamaan kayak Jadi memang lagunya harus Roma ada Irama. musiknya ya biar Ya. berirama. Jadi lama-kelamaan kayak pikiran bawah sadar kita tuh menangkap sinyal bahwa lagunya irama tertentu dari Roma Irama tuh seperti satu jangkar pengingat ya, Kak Berta. Kalau Iya. dalam istilah NLP itu kan ada namanya anchor. Anchor tuh kan kayak, oh ketika dengar lagu ini kita emosinya kayak gini. Ketika dengar lagu ini inget apa kayak gitu. Nah mungkin buat Ya, Dela betul. lagu Roma Irama juga sudah jadi kayak sebuah anchor gitu ya. Setiap kali dengar Suka suaranya nyetel kok lagu Gadang ah, Jangan Bergadang tuh loh, Kak. baru dengar intronya aja atau baru dengar suaranya aja awalnya tapi kayak udah teringat sesuatu kayak membangkitkan emosi tertentu gitu. Jadi emang musik tuh luar biasa banget kok. Musik sangat membantu sekali teman-teman. Juga tadi kan Kak Iya. Kak Berta tadi juga kalau stres dengerin dengerin musik ya Kak Berta ya. Iya, Kak. Jadi Oke. memang suka dengan Rhoma Irama. Pokoknya yang Rhoma Irama tuh dia semua Kak. Seperti itu. Oke, ya, ya. Sebetulnya teman-teman ada beberapa jenis musik tertentu yang
Ya, tapi entah sih, kadang-kadang kan selera orang beda-beda ya, Kak Berta. Ada orang yang ketika stres malah lebih seneng mendengarkan lagu-lagu yang beat up gitu. Lebih ke iramanya ya sebetulnya ya. Nah, seneng dengerin lagu-lagu yang beat up gitu, yang lagu-lagu dance, lagu-lagu yang iramanya cepet gitu kan. Karena mungkin itu akan Hmm, malah bisa membangkitkan apa ya, semangat atau apa dalam dirinya. Tapi hmm, ada juga ya betul. orang tertentu yang ketika lagi stres malah nggak suka mendengarkan lagu-lagu seperti itu, sukanya dengerin lagu yang mellow, Kak Berta. Nah, ini kan Oh kita ya, kalau ngomong kayak gini kan berarti tergantung tipe kepribadiannya ya, Kak Berta ya. iya Nah, it's betul. okay ya, it's okay, nggak ada yang salah dengan hal itu. Mau lebih cenderung ke lagu yang mellow, irama yang slow atau irama yang cepet gitu. Ini tergantung kenyamanan Anda. Tapi satu pesan saya Kak Berta, hati-hati dengan liriknya. Hati-hati dengan lirik Mm-mm. yang Anda dengerin, ya kan? Karena begini, prinsipnya gini, lagi stres, berarti kan emosinya lagi intens, lagi down banget mungkin, atau lagi putus asa, lagi marah, emosinya intens. Anda mendengarkan lagu tertentu, liriknya secara tidak sadar masuk ke pikiran bawah sadar kita. Hati-hati kita malah menanamkan satu sugesti yang tidak baik dalam diri kita. Misalnya, Ya misalnya betul. lagi stres, lagi down, dengerin lagu patah hati. Ah, ya ampun, kayak udah jatuh tertimpa Tambah tangga gitu kan. stres itu, Tambah tambah stres. Tapi stres. tapi banyak orang yang melakukan hal itu Kak Berta. Dan ini apa ya? Ya, malah Saya tidak tuntas ya. malah semakin membuat kita terpuruk. Jadi hati-hati gitu. Mm-mm. Kita boleh kok dengerin lagu yang slow, yang pelan, lagu instrumental gitu. Tapi hati-hati kalau ada liriknya, Anda perlu cermati lagu ini tuh apa nih, liriknya bercerita tentang apa gitu. Karena kadang-kadang kita cuma dengerinnya sambil lalu, tapi sebetulnya pikiran bawah sadar kita tuh menangkap lagu ini tuh bercerita tentang apa gitu loh. Misalnya lagi stres, dengerinnya gelas-gelas kaca gitu Kak Berta. Nah, aku tuh ada lagi nih Kak, ada metode itu namanya meditasi pom pom pom. Oh, apa tuh? Nah, jadi meditasi pom 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 itu bisa mengurangi rasa stres Kak. Jadi kalau kita stres, Hmm, kita masuk ke treatment meditasi pom 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 itu. Itu oke, bentuknya sih unik ya Kak ya, namanya pom pom. Jadi oke, itu kita dengerin ya. musik, tapi kita ada Hmm. gerakannya gitu. Duduk pun kita juga bisa gerakan gitu. Meditasi Oh, pom oke, pom 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 seperti itu. Jadi memang harus diinstruksikan seperti itu. oke. Itu Karena gerakannya kayak gimana Kak? itu gayanya sih ini ya Kak, jadi duduk ada musiknya kan, musiknya pom pom Hmm. pom 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 pom. Jadi kita kayak orang meditasi beneran pom 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 pom, tangannya tapi ikut-ikut gerak gini. Pom 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 kayak gitu Kak. Nah, Oke. jadi dari situ tuh bisa mengurangi untuk stres. Nah, itu adalah Hmm. metode yang terbaru Kak. Dan itu Ah, aku dan itu aku mulai terapkan itu untuk anak-anak iya. Hmm. seperti itu. Dan aku Hmm. juga belum mulai masuk ke yang dewasa ya, belum pernah aku coba. Tapi kalau ke anak sih aku udah pernah ya Kak ya, seperti Hmm. itu. Hmm. Hmm. Wah, keren Nah, banget jadi itu Kak. anak-anak kalau pas tingkat Heeh. stresnya tinggi tuh aku kasih lagu apa meditasi pom 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 pom, itu dia senang, senang sekali dia aku kasih metode pom pom pom. Oke. Bisa menurunkan tingkat stresnya dan cepet gitu ya Kak ya. Dia ngikutin gerak, Hmm. nanti lama-lama dia akan lupa apa yang apa Ya, namanya tingkat stresnya dia itu dia akan lupa gitu. Itu biasanya cocok di usia 6 kok 6 kelas 6 SD Kak. 6 SD. Dari 6 SD sampai ke atas. Iya, itu. Ah, Itu oke, cocok ya, banget ya. seperti Hmm, itu. hmm. Kapan-kapan boleh Nah, sharing itu tuh tentang meditasi pom-pom-pom. nah jadi meditasi pom pom itu memang meditasi yang digunakan untuk anak usia untuk anak kelas 6 SD sampai SMA seperti itu. Oke. Jadi di Hmm. saat-saat masa-masa anak itu memang benar-benar banget tingkat stresnya semakin tinggi dan itu pun pasti perlu apa namanya perlu support dari orang tua atau apapun. Nah, bagaimana apa namanya cara mengatasinya gitu Kak. Cara Hmm, mengatasi hmm, tingkat stresnya itu. Seperti hmm. itu. Nah, pom-pom itu jadi kita duduk ada musiknya pom 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 pom. Jadi dia kayak
gerak gitu, pom-pom Hmm. ya sih macam-macam sih Kak, seperti itu. Aku Ah, aku nggak oke, mungkin oke. nari di sini. Jadi duduk pun Hmm. bersila, duduk bersila, nanti berdiri, duduk bersila, berdiri, seperti itu. Oh, oke, Jadi ya. jadi kayak apa ya, supaya bebannya tuh berkurang seperti itu Iya, Kak. iya. Duduk, nanti dia berdiri sambil tangan, duduk, ikutin iramanya pom-pom-pomnya itu. Oke, Seperti ya, itu. ya. Menarik ya, Kak ya? Nah, Lalu? itu juga bisa dikombin itu dengan psikodrama, Kak. Nah, psikodrama itu sebenarnya juga bisa untuk Oh, mengurangi emosi iya, iya, tuh. iya. Nah, jadi di dalam psikodrama Hmm, itu ada metode namanya meditasi pom-pom-pom-pom gitu. Jadi kita hmm. kita kolaborasikan gitu. Iya, iya, Kita betul, betul. kolaborasikan supaya memanage anak-anak yang kelas 6 sampai SMA itu dia juga bisa mengatasi stresnya dengan baik. Seperti itu. Hmm, Jadi hmm, hmm. walaupun dia mungkin orangnya introvert, tapi kalau dia bisa mengatasi kan nggak masalah. Tapi kadang yang udah Iya, introvert betul. kadang bisa sampai stres banget. Iya, Kadang nggak mau iya. keluar kamar, nggak mau Iya, makan dan benar. lain-lain kan. Hmm, Seperti itu. hmm. Benar, benar, benar. Karena nggak Nah, itu cocok itu. cocok ya. Berarti sebetulnya juga selaras ya, Kak, dengan melakukan gerakan, sebetulnya juga kita melepaskan stres juga ya, Kak Berta ya. Dewasa maupun anak Iya, semuanya berlaku benar. ya. Oke. Betul. Kapan-kapan Jadi kan boleh karena itu kan di-sharing kan ya. Hmm, ya. Jadi untuk anak kelas 6 sampai SMA itu biasanya kan dia masih butuh ya Kak ya, butuh penanganan. iya, Mungkin iya betul. kalau yang nggak dekat sama orang tuanya mungkin itu yang lebih susah ya Kak ya. Kadang dia Iya, sampai bisa pergaulannya ya bebas banget mm. gitu ke mana? Ke rumah teman pulang malam seperti itu dan lain-lain kayak gitu ya Kak ya. Iya, Nah, itu bisa juga dia kita ajarkan metode meditasi pom-pom-pom itu. Nah, sebenarnya kita kalau Hmm, misalkan nggak corona, biasanya kita sudah memperkenalkan itu, Kak. Jadi ini loh kita iya. ke sekolah, ini cara yang terbaik untuk bagaimana sih memanage stres atau tingkat emosi si anak seperti itu. Oke, iya, iya. Karena kita Hmm, terhalang corona kan mungkin ya nggak bisa langsung dipraktekkan kan, iya, seperti itu. betul, betul. Nah, itu keterbatasan dari meditasi pom-pom-pom itu. Tapi mungkin kita bisa ajarin itu ke orang tua ya, Kak Berta ya. Para Gimana, orang Kak? tua. Kita bisa ajarin itu ke Nah, para orang tua. iya, tapi lebih baik lagi itu mungkin misalkan nih ada SMA apa sekolahan SMA gitu mungkin Hmm. bisa nggak kita mengajarkan ke sekolahan langsung ke anaknya seperti Iya, itu. Jadi oke, kita tidak ya, lihat ya. orang tua karena kan kadang kalau kita ngajarin orang tua malah kita mengajarkan orang tua. Padahal itu meditasi pom-pom untuk anak dari 6 SD sampai SMA dan anak itu harus yang Hmm, melaksanakan sendiri seperti itu untuk mengurangi tingkat hmm, kesetresannya dia atau emosinya seperti itu kan ada oke. yang mungkin main apa kayak gitu kan ya pasir atau apa. Nah Iya, ini betul, betul, meditasi betul. ini untuk mengendalikan emosi seperti itu kan kadang kan emosi anak Hmm, SMA atau anak remaja gitu kan masih naik turun itu kan ya iya, Kak betul, ya. betul. Nah meditasi ini yang buat jadi apa namanya meringankan bebannya dia gitu loh. Kita Oke, yang ya, membantu ya. meringankan beban si anak itu. Oke. Tapi Kak Berta, eh katarsis itu kan juga kadang ada orang tertentu yang bentuknya menangis gitu ya, Kak Berta ya. Baik itu anak-anak maupun kita yang sudah dewasa juga ya. Menurut Kak Berta gimana sih katarsis katarsis dengan lewat menangis gitu Kak Berta? Itu juga ini ya buat lega juga ya kalau orang sudah Iya. menangis gitu ya. Mm. Itu bisa lega, tapi kalau nangis terus itulah berlebihan. Itu malah jadi buat depresi nangis terus itu kan juga Depresi. bisa Jadi tambah berat kan. ya, Bolehlah kita ya, mungkin ya, sedih betul, banget betul. ya kita menangis lah tapi tidak boleh berlebihan. Jadi benar kata Ya, Kak Rani tadi kan sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. betul. Seperti itu tidak baik. Ya. Jadi memang harus ada Berarti takarannya kan. Kalau kita sudah ya, menangis betul, sudah lega betul. gitu, sudah lega apa Mm-mm. yang Mm-mm. ada di dalam diri kita udah kita tumpahkan ya. Tapi Ya, rata-rata itu betul, buat yang betul. introvert juga itu Kak ya.
Cocok ya. Yang Oke. nggak mau Wah, cerita gitu kan, paling dia nggak sedih susah nangis cerita sendiri sama kayak gitu. orang. Mm-mm. Wah, Heeh, Kak, udah bener, tinggal yang nggak mau 15 cerita detik nih, sama orang. Kak Berta. Nggak kerasa ya. Mudah-mudahan sharing kita membawa manfaat ya malam hari ini ya buat teman-teman. Thank you yang udah Iya, nonton. Nanti yang belum nonton bener. bisa ke IGTV saya ya, Kak Berta ya, buat teman-teman nanti ya. Dan